Kalau ditanya soal marketing campaign yang keren banget gitu ya, banyak sih sebenarnya. Tapi kalau saya ditanya ada nggak satu yang keren banget, terutama buat produk-produk lokal yang mau ngejual ke pangsa pasar yang besar. Saya punya satu contohnya gitu ya. Ini produknya lokal, menyasar market internasional, budgetnya super kecil, harus bisa jualan secara internasional, dan ternyata dengan budget dan berbagai macam concern ini ternyata bisa gitu ya. Ini adalah kampanyenya Queensland Tourism Board gitu. Jadi mereka punya tugas untuk mempromosikan Great Barrier Reef-nya yang di Australia. Secara produknya bagus, Great Barrier Reef itu kan bagus, menarik gitu ya. Tapi banyak juga yang bagus gitu ya. Tempat destinasi wisata itu kan banyak yang bagus gitu ya. Pertanyaannya gimana caranya orang bisa bikin tertarik gitu ya. Jadi objektif yang mereka set adalah bikin massive awareness, tidak ada produk constraint gitu ya. Jadi produknya kompetitif banget gitu. Asal orang bisa nengok aja harusnya ngejual. Jadi goalnya ke sana. Problemnya adalah yang jual destinasi bagus itu banyaknya ampun-ampunan. Ngomongnya juga sama. Biasanya jual foto, jual video gitu ya. Tapi siapa sih yang jual di destinasi nggak jual foto, jual video gitu kan? Sayangnya dari semua yang jual foto nggak banyak yang berhasil banget gitu ya. Karena akhirnya jadi kayak jual kecap. Gue lebih keren nih, wah gue bagus, gue ini, gue itu gitu ya. Nah terus problem kedua adalah budgetnya super terbatas. Nggak punya budget yang besar. Padahal produk-produk destinasi wisata itu biasanya butuh, terutama buat dijual ke pasar internasional, itu butuh budget besar karena coveragenya butuh besar. Bayangin pasang iklan di negara lain itu kan mahalnya ampun-ampunan gitu, dan berapa negara yang harus dipasang gitu ya. Kalau kita go digital mungkin lebih murah, tapi kan nggak cukup cuma digital gitu ya. Nah apa yang mereka lakukan? Mereka mengemas ini sebagai sebuah iklan lowongan kerja. Mereka sebut ini the best job in the world. Itu headline-nya. Jadi penjaga pulau digaji 150.000 Australian dollar, jadi kurang lebih 1,5 miliar lah ya. Dikontrak selama 6 bulan, dan siapapun yang apply itu harus kirim video 60 detik, video doang 60 detik, ngomong kenapa sih gue layak untuk dipilih jadi island caretaker, penjaga pulaunya tadi gitu ya. Nah hasilnya luar biasa. Di jam pertama setelah ini naik aja itu ada 4 juta visit dari 3,6 juta unique user kalau nggak salah ya gitu. Terus hampir 35.000 orang yang melamar gitu ya, yang berasal dari 201 negara. Terus PR-nya masifnya luar biasa, lebih dari 6.000 pemberitaan, artikel segala macam. PR value-nya atau media value-nya itu lebih dari 80 juta dolar. 80 juta dolar itu berapa ya? Kurang lebih kan 80 juta dolar tuh berarti 800 miliar rupiah. Gitu ya, bayangin gitu ya. Dan yang paling penting awareness-nya naik dan berhasil menaikkan ketertarikan orang terhadap Great Barrier Reef ini tadi gitu ya. Nah, kenapa ini bisa jalan? Itu yang kita mau bahas ya. In general kita semua setuju bahwa ini menarik gitu ya. Pasti pengen lah gitu kan dikasih ini loh kerjaan yang enak banget ya, sesuai dengan headline ya, the best job in the world gitu ya. Tapi ini bukan sekedar destinasi bagus gitu ya. Banyak yang bagus juga tapi gagal dapat perhatian gitu ya. Nah sebenarnya saya melihat ada banyak behavioral science strategy yang diaplikasikan di sini gitu ya. Yang pertama ini yang paling core menurut saya. Menurut saya ini relevan. Ini si Queensland Tourism Board ini ngerti banget insight konsumen gitu ya. Dan ini yang nggak banyak dipunyain oleh orang-orang marketing yang menangani destination marketing gitu ya. Jadi kalau jualan destinasi, jualan Bali, jualan Jogja, jualan Swiss, jualan New Zealand, jualan Paris segala macam, siapa sih yang nggak mau liburan? Semua juga mau liburan. Banyak sayembara mirip, janji liburan gratis gitu ya. Tapi nggak ada yang consider atau nggak ada yang dapat bener-bener insight-nya gitu ya. Ini sebenarnya salah satu contoh di mana insight itu penting gitu ya. Walaupun nggak gampang nyarinya ya. Jadi banyak yang berpikir ketika jualan destinasi, gue ngerti insight konsumen apa? Konsumen pengen liburan enak, berkesan bareng sama teman, sama pasangan gitu ya, menyenangkan, bisa main di pantai sepuasnya kalau tropical
destination, bisa snorkeling, bisa senang-senang dan sebagainya gitu ya. Nah sayangnya itu bukan insight, itu fakta, dan insight dan fakta itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau belum pernah tahu insight, mendingan nonton episode judulnya itu gimana bikin campaign yang keren, kalau nggak salah itu ya gitu. Nah tapi intinya insight itu lebih dari sekedar fakta. Insight adalah sesuatu yang punya aha moment gitu, yang bikin orang kayak nah ini dia nih. Kalau fakta itu cuma kayak iya sih tapi itu dia. Jadi ada hal itu gitu ya. Nah karena ada keinginan dan ada hambatan gitu, itu rumus utamanya insight. Jadi ada keinginan tapi ada hambatan gitu ya. Nah hambatannya ini yang nggak diadres. Jadi keinginannya orang mau liburan bener, tapi hambatannya nggak diangkat, sehingga buat orang kayak ya udah sih gitu ya bener sih, tapi kurang relatable, kurang di situnya gitu. Nah contoh misalnya ketika dibilang, ini saya ngasih contoh insight ya, ketika dibilang semua orang pengen jadi orang kaya, itu fakta gitu ya. Tapi ketika diajak yuk jadi kaya gitu ya, relatable tapi nggak menyentuh gitu. Tapi kalau dibilang gue tau lu pengen lebih sejahtera, tapi lu minder karena lu nggak punya modal, lu berasal dari keluarga yang susah gitu ya, pendidikan juga pas-pasan. Nah itu lebih relatable karena ada constraint juga diangkat, sehingga buat orang kayak ini apa nih, ini buat gue nih dan sebagainya gitu ya, dan lebih menggugah gitu, lebih dari sekedar keinginannya. Dan ketika orang tahu hambatannya udah disebut sama orang ngerasa dia ngerti gue banget, sehingga kita ngebangun rasa percaya bahwa dia pasti punya solusi karena hambatan gue itu udah disebut sama dia, sehingga dia tahu, padahal nggak semua orang tahu itu gitu ya. Nah jadi brand offer yang mengconsider dan bahkan menyelesaikan barrier, itulah yang bikin orang noleh gitu ya. Jadi ketika kita jualan sesuatu, termasuk si destinasi ini, kalau itunya nggak di address, akhirnya ya udah gitu ya gone aja gitu ya. Nah jadi balik lagi, kalau ngomongin destinasi wisata, insight orang itu bukan masalah pengen liburan cantik gitu ya, itu fakta tapi kurang menyentuh. Siapa yang nggak mau liburan cantik gitu ya? Permasalahannya, insightnya adalah gue pengen liburan, gue pengen bebas liburan, tapi terus kerjaan gue gimana gitu loh. Ini jadi barrier besar. Mau nikmatin tapi nggak bisa ambil cuti, nggak bisa liburan lama-lama dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kalau misalnya gue cuti, gue berhenti dulu, terus habis itu bayarnya gimana? Jadi ini dua hal yang kontradiktif gitu. Maka dari itu program name-nya The Best Job in the World itu langsung kerasa resonate, karena lu bisa liburan cihuy, nggak usah takut kerjaan, karena ini kerjaan dalam tanda kutip ya, lu dibayar gitu kan, dan lu bisa senang-senang. Gimana enaknya lu bisa senang-senang dan dibayar, lu udah deh tinggalinnya kerjaan lu gitu, karena ini kerjaan terbaik gitu ya, gajinya pun oke gitu ya. Jadi ini core utama yang bikin orang tuh habis itu nengok. Yang kedua adalah ada sense of authentic and doable gitu ya. Kesalahan terbesar sayembara tuh seringkali nggak terasa genuine gitu ya. Disuruh beli ini dulu sebagai syarat, ayo menang ini, tapi syaratnya lo harus beli dulu, terus habis itu disertakan dan sebagainya. Terus jadi kayak lu tuh sebenarnya mau jualan atau mau kasih bagi-bagi hadiah sih, tahu sih lu bakal jualan, tapi kenapa harus kasih ada syaratnya beli dulu sih dan sebagainya. Nah The Best Job in the World nih enggak gitu ya, sekedar bikin esai aja enggak, esainya dalam bentuk video. Jadi buat orang kayak aduh gue masih bisa nih gitu ya. Orang nggak ngerasa ribet untuk bikin video, sehingga orang ngerasa gue masih bisa bikin ini gitu ya. Dan orang mulai ngerasa bisa ngebayangin gue bisa lah menang inilah gitu ya. Ketika masing-masing orang ngerasa bisa menang, terus akhirnya orang jadi punya dorongan lain. Misalnya ketika dikasih syaratnya adalah lu ngisi kuisnya adalah pengetahuan tentang Australia misalnya, kayak ada yang ngerasa nggak bisa, ada yang ngerasa dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Nah terus yang ketiga adalah social currency di social expose platform gitu. Jadi semua video tentang meyakinkan kenapa gue layak untuk jadi island caretaker ini itu punya social currency gitu ya. Dan dari offernya aja jadi island caretaker ini sendiri udah bikin orang ngerasa bangga kalau menang gitu, naik secara sosial. Gila lu keren ya, bisa jadi island caretaker, dibayar liburan segala macem gitu ya. Dan ini juga dilakukan di platform di mana orang bisa ngelihat, bisa nge-share, bisa social currency-nya bisa jalan. Akhirnya orang jadi kayak
makin kuat lagi dorongannya untuk ikutan, karena terus habis itu lo bisa punya bonus, jadi diomongin orang, jadi keren dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah partisipatif. Salah satu cara untuk dapat perhatian orang itu kan sebenarnya berpartisipasi. Makanya kalau training, kalau ngajar, itu orang selalu ngajak partisipasi supaya orang lebih ingat, supaya ada lebih segala macamnya ketimbang cuma jadi penonton dan penikmat. Nah, the best job in the world ini bikin audiens juga jadi part dari campaign ini dengan yuk lo ikutan, lo submit sesuatu gitu ya. Ada effort justification bias ya. Itu bias yang ngedorong orang untuk lebih cenderung lebih menyukai sesuatu ketika ada effort. Nah, effort untuk ngelakuin sesuatu, bikin video 60 detik itu membuat orang jadi lebih menghargai gitu ya. Karena jadi partisipatifnya itu. Nah, terus habis itu anticipated pleasure. Anticipated pleasure ini apa sih? Gitu, kombinasi antara social currency dan partisipatif. Ketika wah ini keren nih diomongin, wah ini liburan oke, semua orang ngomongin gitu ya. Terus habis itu gue bisa ikutan, terus orang mulai akan ketarik ke dalam dan orang mulai membayangin kalau gue menang ntar gimana ya, ini wah aduh, bukan cuma seru kesananya tapi habis itu secara social pleasure juga gue dapat pleasure gitu loh. Secara social currency gue dapat pleasure karena wah kalau gue menang gue bakal diomongin orang, wah bakal dianggap keren banget nih di lingkungan temen gue. Jadi kita mulai mengantisipasi pleasure yang itu powerful banget gitu ya. Kalau mau tahu soal anticipated pleasure ini, nonton episode yang baru berapa episode kemarin ini, judulnya dopamin gitu ya. Ada apa soal dopamin gitu ya. Itu juga menarik. Ini dopamin ini yang bikin kita punya drive. Nah, dan itu diciptakan ketika kita mengantisipasi pleasure, bahwa gue bakal dapat pleasure ini sehingga kita punya dorongan gitu ya, punya motivasi. Nah, apa yang bikin anticipation ini muncul karena ini menarik dan ini double gitu, sehingga dopaminnya ke-trigger. Nah, terus habis itu social proof gitu ya. Banyak orang yang ngomongin sana sini ya, media value-nya sampai berapa tadi, $80 juta, publikasi sampai 8.000 artikel di media gitu ya. Mungkin di luar media juga jadi omongan, di kantor, di lingkungan arisan mungkin, keluarga atau apapun gitu ya. Dan makin banyak yang ngomongin, makin mau ikut gitu, karena makin besar dorongan tuh. Orang-orang aja mau ngomongin, terus kita FOMO. Nah gue kalau nggak ikut nanti gue nggak seru nih, yang lain pada mau ikut gitu. Jangan-jangan gue yang menang nanti, atau jangan-jangan teman gue yang menang. Kalau gue nggak ikut, gue bakal nyesel banget dan lain sebagainya gitu. Jadi bangun sense of competition dan scarcity sehingga dorong. Jadi social proof ini bikinnya wah gue jadi pengen harus ikut gitu ya, dan create scarcity itu tadi gitu ya. Dan pada akhirnya kalau dilihat dari konsep behavioral changing, rumusnya B sama dengan MAT. B itu behavior sama dengan motivation kali ability kali trigger. Kita sebenarnya ngelihat bahwa ini tick all the boxes semua. Ngomongin dari motivation dulu. Hadiahnya itu meng-create motivasi itu sendiri gitu ya. Jadi island caretaker dibayar $150,000 di kontrak 6 bulan, itu jadi sesuatu yang menarik. Terus anticipated pleasure itu juga jadi motivasi. Wah, gue nanti bisa gini, bisa gitu. Ability-nya ini double banget, cuma bikin video 60 detik, gue juga bisa lah gitu ya. Amat sangat bisa. Jadi secara ability, wah tick gitu ya. Secara trigger, social proof. Banyak orang ngomongin gitu kan, media-media mempublish dan sebagainya. Terus habis itu scarcity, karena wah makin banyak yang ikut, ayo gue juga ikutan deh segala macam. Jadi secara trigger itu juga tick. Jadi dorongan untuk abis itu orang mau ikutan, mau create behavior untuk ikutan ini jadi makin gede karena motivasinya udah ke cover, ability-nya juga udah, dan triggernya udah. That's why makanya hasilnya pun menunjukkan ini jadi salah satu campaign destinasi tourism, destination marketing yang paling sukses sepanjang masa. Nah, tinggal balik lagi kalau kita sekarang nanganin destination tourism termasuk buat Indonesia gitu ya. Apakah kita bisa berpikir sejauh ini, atau jangan-jangan kita masih pakai cara-cara lama? Udah iklan di sini, iklan di situ, bikin website, bikin social media kontes kecil-kecilan, lomba foto dan sebagainya. Nah, kalau cuma sampai ke sana, akhirnya ya sulit untuk bawa Indonesia ke jajaran top level negara yang membawa turis asing paling banyak sedunia gitu.